anggaran 2022, jumlah fraksi DPRD Parigi Motong berpotensi bertambah. Hal itu menyusul adanya pernyataan sikap dari Partai P3 dan PAN yang sepakat keluar dari fraksi Torarangan dan membentuk fraksi baru. Hal tersebut terungkap saat lanjutan rapat paripurna DPRD masa sidang 3 tahun 2021 dengan agenda pandangan akhir fraksi atas rancangan KUA PPIAS APBD tahun 2022. Jumlah fraksi DPRD Parigi Motong berpotensi bertambah pada tahun anggaran 2022, menyusul adanya pernyataan sikap dari Partai P3 dan PAN yang sepakat untuk keluar dari fraksi Torarangan dan membentuk fraksi baru. Di penghujung tahun 2021, aroma yang sedikit tak sedap pada tubuh DPRD Parigi Motong mencuat ke permukaan, yang mana seakan telah terjadi gesekan kepentingan antar anggota legislatif DPRD Parigi Motong periode 2019-2024. Aroma pecah kongsi beberapa anggota legislatif DPRD Parigi Motong ini seakan melucuti marwah DPRD Parigi Motong terkait solidaritas dan kolektif kolegial yang digaungkan Sayutin Budianto selaku Ketua DPRD Parigi Motong periode 2019-2024. Berdasarkan pantauan media ini, kondisi itu terungkap saat lanjutan rapat paripurna DPRD masa sidang 3 tahun 2021 dengan agenda pandangan akhir fraksi atas rancangan KUA PPIAS APBD tahun 2022. Sebelum agenda rapat di ruang aspirasi DPRD Parigi Motong Senin 9 November 2021, malam itu dibuka Sayutin Budianto. Terlebih dahulu, ia mempersilahkan Sekretaris Dewan untuk membacakan surat yang masuk. Kemudian, saat Hartati selaku Sekwan Parigi Motong membacakan surat yang masuk, terungkap jika surat tersebut berasal dari dua partai yang notabene bagian dari fraksi Torarangan. Dalam surat tersebut berisikan tentang keinginan para anggota legislatif DPRD Parigi Motong dari dua partai yakni P3 dan PAN untuk keluar dari fraksi Torarangan dan memilih membentuk fraksi baru. Surat itu berasal dari Dewan Pimpinan Cabang Partai P3 dan Dewan Pimpinan Daerah Partai PAN Parigi Motong. Dalam isi suratnya, DPC P3 mempertimbangkan terkait memaksimalkan kader partainya. Maka DPC P3 menarik kadernya yaitu Masrin M. Said dari fraksi Torarangan untuk bergabung dengan Partai PAN dan membentuk fraksi baru. Pernyataan yang sama juga disampaikan DPD PAN Parigi Motong lewat surat kepada Ketua DPRD Parigi Motong dan dibacakan Hartati usai membaca surat dari Partai P3. Dengan ini kami pimpinan partai memerintahkan kepada seluruh anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Parigi Motong sejumlah 3 kursi untuk mencabut diri dari fraksi gabungan Torarangan dan telah membentuk satu fraksi gabungan bersama Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Surat dari masing-masing pimpinan pengurus wilayah Parigi Motong pada kedua partai ini disampaikan secara terbuka dalam sela waktu agenda masa sidang 3 DPRD tahun 2021. Sontak membuat sejumlah anggota legislatif yang hadir dalam rapat tersebut kaget. Bukan hanya Sayutin Budianto selaku Ketua DPRD yang memberi respon, hal ini pun turut membuat sejumlah anggota legislatif memberikan tanggapan. Sayutin kemudian membuka tata tertib DPRD Parigi Motong sebelum memberikan tanggapan diplomatisnya, di antaranya pasal 26 ayat 11 terkait perpindahan keanggotaan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun 6 bulan. Dengan ketentuan fraksi sebelumnya tetap terbentuk sebagai fraksi, kemudian jumlah satu fraksi adalah 4 orang. Usai membacakan tata tertib, Sayutin memberikan kesempatan kepada anggota legislatif lainnya untuk menanggapi kondisi tersebut dengan lebih menekankan pada 2 poin pada pasal 26 ayat 11. Dapat kesempatan dari Sayutin, Leli Pariani anggota legislatif dari Partai Golongan Karya yang merupakan ketua fraksi Torarangan langsung memberikan tanggapannya. DPR periode 2019-2024 terbentuk fraksi gabungan fraksi Torarangan atas kesepakatan bersama. Saya menghargai atas keinginan itu untuk membuat fraksi lain tentu harus dirubah tatibnya dulu supaya ada tercantum lagi fraksi apa yang akan dibuat seperti itu. Alfred Stongiro selaku pelaksana tugas Wakil Ketua 2 DPRD Parigi Motong dari Partai PDI Perjuangan turut memberikan tambahan tanggapan yang seakan menguatkan pernyataan Leli Pariani. Sementara itu, salah seorang anggota legislatif dari Partai PKS Muhammad Fadli menyampaikan pandangannya berdasarkan analisnya terhadap tata tertib yang ada. Fadli seakan memberikan sinyal yang kuat tidak adanya potensi untuk dapat melakukan penambahan fraksi. Menurutnya, kemungkinan yang terjadi adalah fraksi Torarangan tetap ada dengan keanggotaan yang berubah atau fraksi Torarangan hilang dan tergantikan dengan nama baru. Untuk ketentuan tata tertib tentu fraksi baru tidak dapat dibentuk sebelum penetapan tata tertib
2 tahun dan 6 bulan itu terpenuhi, sehingga tidak ada fraksi baru di DPRD walaupun pada hari ini telah dibacakan untuk membentuk fraksi Saiful baru. Bahri yang juga merupakan anggota legislatif DPRD Parigi Motong sekaligus salah seorang perwakilan Partai PAN yang juga merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten Parigi Motong meminta agar pihaknya diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu. Ini topik saya harus konsultasikan dulu. Iya kan? Saya bisa mau ke Jakarta dan belajar ke dimana? Saya harus konsultasikan dulu barang ini. Jadi untuk ini jangan dulu, kan tidak masalah juga barangnya. Saya harus konsultasikan. Jadi sabar dulu teman-teman, kita harus konsultasikan. Kalau memang bisa kita keluar, kan kita tinggal beberapa bulan. Kan damai itu indah. Bisa juga mungkin yang terbaik. Dari Studio Mini, Kabar Solusional mengabarkan. Terima kasih, sampai jumpa di kabar selanjutnya.